Ikhwanu fidin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Barang siapa, kata Rasul, menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa meringankan beban orang yang kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ikhwanu fidin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Sebuah hadis yang sangat luar biasa. Faedah pertama dari hadis ini menjelaskan kepada kita, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Maka Rasul bersabda, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Barang siapa, kalau ada seorang mukmin melihat saudara mukminnya yang lain kesusahan, kemudian dihilangkan kesusahan tersebut, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya. Kesusahan apa yang akan dihadapi oleh seorang pada hari kiamat kelak? Begitu banyak, ikhwanu fidin rahimakumullah. Kalau kita tengok perjalanan kehidupan manusia semenjak mengalami syakaratul maut saja, seseorang sudah dihadapkan dengan kesusahan yang sangat luar biasa. Inna lil mauti sakarat, kata Rasul. Sesungguhnya dalam kematian itu ada namanya sakarat, yaitu syakaratul maut. Syakaratul maut adalah proses berpisahnya antara ruh dan jasad manusia. Ketika dicabut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti sebuah duri yang dimasukkan ke kain wol, kemudian dicabutlah duri itu dengan sekali cabutan, maka kemudian tersisalah apa yang tersisa, hilanglah apa yang hilang. Kalau kita melihat akhir hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detik-detik syakaratul maut Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia tercinta, manusia pilihan, manusia terbaik. Ketika itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan tatkala itu umur ibunda Aisyah adalah 18 tahun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika syakaratul mautnya pun menyebutkan hadis ini, innal limauti syakarat, sesungguhnya pada kematian itu ada syakaratul maut. Dan Rasul itu merasakan sesuatu yang sangat dahsyat,
Syakaratul maut itu seperti 1000 sayatan pedang, karena saking sakitnya syakaratul maut yang dirasakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat Jibril kemudian yang membuang mukanya, tidak tega melihat bagaimana proses syakaratul maut yang dihadapi oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syakaratul mautnya manusia pilihan, nabi pilihan, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang akan datang maupun yang telah berlalu, semuanya sudah diampuni dan dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kira-kira dengan sakaratul maut kita, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tingkatnya jauh dari para nabi, orang yang amalannya jauh dari para sahabat, maka kemudian kesusahan pertama seorang mukmin yaitu ketika menghadapi beratnya sakaratul maut ini. Dimasukkan dia ke alam barzah, di situ ada nikmat kubur, ada siksa kubur, maka kita menghadapi kesulitan lagi. Menunggu kita sampai datangnya hari kiamat, ditiup sangkakala hancur seluruh dunia dan terjadi kiamat kubro, dan ketika itu seorang mukmin mengalami kesusahan lagi, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan yaumul ba'tsi, dibangkitkan kita, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi telanjang tanpa alas kaki, matahari didekatkan, kondisinya panas di alam barzah, penuh dengan kegelapan, haus dengan rasa haus yang sangat luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia akan merasakan lapar dengan rasa lapar yang sangat luar biasa, dan dia belum pernah merasakan rasa lapar seperti itu sebelumnya. Dia akan mengalami sebuah kesusahan yang sangat luar biasa. Ini kesusahan seorang ketika berada di padang mahsyar. Kita akan dihadapkan dengan yaumul mizan, dengan yaumul hisab, hari perhisapan amal. Itu semua amal kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat disebutkan yaumul hisab itu terjadi selama 5000 tahun perhitungan dunia. Bagaimana kalau ada orang diinterogasi oleh polisi itu sehari semalam, 3 hari 3 malam, ditanya semuanya itu. Wah, itu capeknya luar biasa. Lah, ini seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sampai 1 biji nasi yang kita makan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanyakan oleh Allah, ini dapatnya dari mana? Engkau infakkan kemana? Engkau gunakan energimu untuk apa? Segala sesuatu tindakan yang kita lakukan, walaupun sebesar biji dzarrah, itu akan ditanya, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 5000 tahun interogasi itu, saudara-saudara. Kesusahan yang sangat luar biasa. Setelah rampung ini yaumul hisab, maka kemudian kita akan dihadapkan dengan as-sirat, al-jisru ala dhahri jahannam, yaitu jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Dan jangan kita mengira sirat itu adalah perjalanan yang mudah. Sirat adalah perjalanan ke atas selama 1000 tahun, landai selama 1000 tahun, dan menurun selama 1000 tahun. Jadi untuk melewati sirat kita membutuhkan perjalanan 3000 tahun. Dan jangan kita berpikir perjalanan sirat itu seperti perjalanan tol dari metro ke Bandar Lampung, dari metro ke Palembang. Tidak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan banyak pengait-pengaitnya, banyak duri-durinya, di bawahnya neraka jahanam yang panas. Kalau kita renungkan hakikat kehidupan kita setelah mati, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru tantangan-tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi setelah kematian kita itu lebih berat daripada tantangan dan cobaan hidup hari ini. Maka alangkah gobloknya, alangkah dungunya orang yang kemudian mati bunuh diri. Kenapa? Karena sudah tidak tahan dengan ujian hidup.
Dikira setelah mati tidak ada ujian, setelah mati ada ujian, ada cobaan, ada kesusahan yang berlipat-lipat daripada kesusahan seseorang di dunia. Dan kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya." Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat kelak. Ketika hendak sakaratul maut, Allah hilangkan kesusahannya. Ketika hari berbangkit, Allah hilangkan kesusahannya. Ketika susah di padang mahsyar, Allah hilangkan kesusahannya. Ketika melewati sirat, Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesusahannya. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira amalan apa sudahkah kita menghilangkan kesusahan saudara kita selama kita hidup di muka bumi ini? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa meringankan beban seorang muslim, kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesusahannya baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita di dunia meringankan beban saudara-saudara kita, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban kita. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian wallahu fi auni abdi makanal abdu fi auni akhihi. Masya Allah, sebuah hadis yang sangat luar biasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, maka kita pasti akan mendapatkan pertolongan Allah selama hidup kita menolong saudara-saudara kita. Saya akan tutup dengan sebuah kisah yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkisah. Beliau mengatakan, innal malaikata latalaqqat ruha rajulin man kana min qablikum. Kata Rasul berkata kepada sahabat-sahabat ini, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya para malaikat mengambil ruh seorang laki-laki sebelum zaman kalian. Faqalu lahu, kemudian ketika malaikat mau mengambil ruh laki-laki ini, para malaikat bertanya kepada laki-laki tersebut, hal amilta khairan qatun. Wahai laki-laki, wahai manusia, kata malaikat, pernahkah engkau berbuat kebaikan selama semasa hidupmu walaupun satu kali? Jadi malaikat ini tanya dulu. Kenapa? Kalau orang ini berbuat baik, malaikat ini kemudian apa? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka nyabutnya ini hati-hati. Ini orang baik, orang pernah melakukan kebaikan. Jadi kebaikan kita ini dihitung bukan hanya oleh Allah, tapi malaikat juga menghitung. Uang hidupnya itu Masya Allah semiliki sontoloyo kan gitu ya. Cabut aja ini sama malaikat. Oh tapi ini dulu pernah berbuat baik, ini orang soleh. Hati-hati malaikat, hati-hatinya pun itu Rasul juga masih merasakan kesakitan yang luar biasa. Maka kemudian qala, laki-laki yang mau dicabut nyawanya ini mengatakan, la, ya, tidak wahai malaikat, aku tidak pernah melakukan kebaikan. Qalu, malaikat bertanya lagi, tazakar, coba diingat-ingat dulu sebelum tak cabut nyawamu ini, diingat-ingat dulu, pernah nggak engkau melakukan kebaikan? Ini perkataan lain, ya, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ini menunjukkan orang ini bergajul juga, ya. Artinya apa? Ditanya duwe kebaikan atau enggak, lah. Malaikat tanya lagi, tadzakar, coba kau iling-iling, kamu ingat-ingat itu. Qala la,
tidak wahai malaikat, illa inni kuntu udayinun nas. Tidak ada kebaikan yang pernah kulakukan wahai malaikat kecuali satu aja wahai malaikat. Apa itu kata malaikat? Ini kuntu udayinun nas. Dulu ketika saya hidup di dunia ini, saya senang ngutangi duit sama orang. Ya. Orang tersebut punya duit, senang ngutangi duit sama orang. Fakuntu amirun fityani ayang duru al muksiro. Kemudian aku bilang sama pembantuku itu, ya, kepada wong sing tok nagih duit itu, Pak Pit, ya, wong sing tok nagih duit itu, ya, kolektor kolektor itu, ya, pokoknya wong tukang nagih duit ini. Kemudian saya bilang ini sama penagih duitku ini, maka kemudian lihatlah orang-orang yang kesusahan itu, sing wis tau tak utangi kemudian kok uripe susah, fuqara wal masakin itu tadi. Maka kemudian ya dibebaskan, ya, dibebaskan. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatajawazu 'anil mu'sir. Orang tersebut mengatakan, dan orang-orang yang susah langsung saya anggap lunas. Qala Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung yang menginstruksikan kepada para malaikat, tajawazu anhu, wahai malaikat, ya, bebaskanlah dia dari siksa api neraka, bebaskanlah dia dari kesusahan sakaratul maut, bebaskanlah ia dari kesuksahan yang ada di akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita manfaatkan hidup kita. Mari kita banyak merenung kebaikan apa yang sudah kita perbuat. Sudahkah kita membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan? Maka minimal kita paham hadis ini, setiap, ya, kebaikan yang kita lakukan ketika kita menolong saudara kita yang kesusahan, maka kemudian niatkan, ya, ngomong sama Allah Subhanahu wa taala di jalan, kita sedang naik mobil, berhenti di lampu merah, ada ibu-ibu bawa anaknya kecil minta-minta, Pak, belum makan. Kita punya duit 2.000, kita punya duit 5.000, 10.000, maka bismillah, ya Allah, saksikanlah ya Allah, ini ada orang susah, kami bantu ya Allah. Maka kemudian mudah-mudahan kelak pada hari kiamat, ya Allah, ketika Engkau datangkan kepada kami kesusahan akhirat yang maha dahsyat, mudahkan ya Allah, ringankanlah ya Allah. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk terus beramal soleh dan berbuat kebaikan dalam hidup kita. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.